Oke, jadi sore Boleh. teman-teman. Jadi sore ini mau bagiin presentasi tentang dasar-dasar copywriting. Untuk poinnya sendiri bakal ada 4. Nah, ini sesuai sama yang kemarin dikasih tahu di grup. Yang pertama itu apa itu copywriting, yang kedua apa gunanya copywriting, yang ketiga siapa yang boleh jadi copywriter, sama yang empat mindset seorang copywriter. Nah, jadi yang pertama kan apa itu copywriting? Nah, jadi apa itu copywriting itu sebenarnya kegiatan menulis teks pemasaran atau iklan dengan tujuan memujuk target konsumen untuk melakukan tindakan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Jadi ini tuh kayak bisa untuk ngarahin untuk membeli atau enggak untuk subscribe, download, beli, pokoknya macam-macam sih, intinya sesuai dengan goals yang pengen kita capai di awal. Terus apa gunanya copywriting tuh sebenarnya ada 3. Ini power of copywriting. Yang pertama ada engage, itu tuh untuk menarik perhatian konsumen dengan mengikut sertakan emosi target konsumen. Nah, terus yang kedua tuh persuade. Persuade itu membujuk atau meyakinkan target konsumen dengan memaparkan value proposition dari produk yang kita jual. Terus ada juga influence, yang itu mempengaruhi keputusan target konsumen untuk melakukan sebuah tindakan. Nah, berikutnya siapa saja yang bisa menjadi copywriter? Sebenarnya semua bisa. Sebenarnya semuanya bisa-bisa aja sih. Cuman ini ada beberapa basic writing skills yang setidaknya dimiliki oleh seorang copywriter. Nah, yang pertama tuh kemampuan berbahasa dasar. Ini tuh kayak kosakata, tata bahasa, tanda baca, kemampuan menyampaikan tulisan dalam bentuk yang efektif juga. Kayak keep it short and simple gitu supaya supaya inti dari pesannya juga terdeliver dengan baik. Terus yang kedua tuh berpikir kreatif. Nah, ini tuh menuntut seorang copywriter untuk memiliki sudut pandang yang berbeda dan mampu berpikir secara lateral. Lateral tuh sebenarnya kalau dari posisi tuh kayak berpikir horizontal gitu, berpikir luas dengan sudut pandang yang banyak. Yang ketiga itu kemampuan storytelling. Nah, itu kemampuan bercerita, menstimulasi pikiran, dan memiliki empati untuk menempatkan diri di posisi si konsumennya gitu. Kayak kita menceritakan sesuatu supaya konsumen itu tertarik untuk membeli produk kita. Terus ada juga proofreading. Kalau proofreading ini sebenarnya kemampuan editorial akhir sebelum publikasi tulisan. Nah, terus mindset seorang copywriter, ini sebenarnya ada 4, tadi nemu di website juga. Yang pertama tuh copywriting bukan cuma menulis, karena sebenarnya nggak cuma menulis juga, tapi nyiapin konten juga, dan memahami psikologi si target konsumennya juga. Sebenarnya bukan psikologi secara rumit ya, maksudnya kayak bisa paham apa yang mereka mau, apa yang mereka pikirkan gitu. Jadi sebenarnya copywriting itu nggak cuma nulis. Nah, yang kedua itu adalah itu harus menanamkan pola pikir kalau sebenarnya tuh nggak ada yang peduli sama bisnis kita gitu. Karena nggak peduli itu dalam konteks kayak yang mereka pedulikan tuh cuma diri mereka dan produk yang emang pengen mereka beli gitu. Jadi kayak uh, contohnya mungkin kayak uh, contohnya mungkin kayak produk lipstick gitu, ya udah berarti promosinya lipstick aja gitu, nggak usah kayak lipstick ini diproduksi oleh Wardah adalah perusahaan yang berdiri sejak tahun 2000 yang gitu-gitu, yang nggak usah gitu, karena juga nggak ada yang peduli. Yang mereka peduli itu cuma produknya dan apa yang menguntungkan untuk merekanya gitu. Nah, yang berikutnya tawarkan produk seolah-olah pada satu orang aja. Nah, jadi ini itu sebenarnya kalau yang tadi hasil aku baca itu bagusnya itu sikap kita itu nggak dari awal berambisi untuk menyelesaikan banyak permasalahan gitu. Jadi kayak misalnya kita mau promosiin properti, kan properti itu sebenarnya bisa untuk dibeli, bisa untuk diinvestasi. Nah, jadi jangan bikin iklan yang langsung mencakup dua-duanya. Lebih baik tuh yang kayak satu dulu, sasar dulu orang yang emang butuh properti untuk beli, atau enggak ya tadi sasar orang untuk menjadikan properti itu sebagai bahan investasi gitu. Tapi intinya produknya itu seolah pada satu orang aja, soalnya kalau kita langsung multi target kayak kurang efektif. Nah, yang terakhir tuh jangan seperti robot. Jadi walaupun emang kita harus menggunakan tata bahasa yang benar, tapi nggak berarti jadi kaku juga karena ujungnya bakal ngebosenin gitu. Nah, jadi ini yang tadi hasil aku baca. Terima kasih.